kalau kita ngomong by phone, kita harus bisa justru, ini yang sulit ya, kita harus bisa menginterupsi diri sendiri. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, kami mengajak Anda pagi ini nih membahas topik yang seru banget, things you must do when selling through telephone, video calls and virtual meeting. Ini baru aja, panjang umur banget gitu ya. Pak James tadi mengatakan bahwa ya kan banyak orang sales yang merasa bahwa harus ketemu tatap muka begitu. Tetapi kita harus menerima kenyataan hari-hari ini karena semakin banyaknya kasus karena Omikron gitu kan, bisa saja pertemuan-pertemuan yang semula itu tatap muka berubah menjadi online. Ini saya baru saja diinformasikan ya bahwa semula siang ini jam 11 kami punya meeting tatap muka dengan pihak calon klien gitu, berubah secara daring. Nah tuh kan kalau kita nggak siap mental ya, padahal udah kebayangkan mau ngopi-ngopi lah mungkin apa begitu dan sebagainya, tetapi ini berubah. Nah situasi yang seperti ini saya rasa juga mungkin Anda sendiri juga mengalaminya begitu. Bagaimana kemudian kita memaksimalkan yang daring ini nih ya, through telepon, through video calls, through online lah ya, dan semua yang bersifat online ini. Pak James tadi Bapak mengatakan kita akhirnya artinya tahu ya gambaran besarnya. Kenapa nggak berhasil? Karena kurang persiapan. Kalau begitu mari kita mulai satu persatu gitu ya, kupas apa yang perlu dipersiapkan. Silahkan Pak James. Oke. Tujuan dari conference, ya kita ingat bahwa kalau by phone, by video call, dan by digital meeting ya, harus lebih terstruktur percakapannya, conversationnya harus lebih terstruktur. Ya, jadi persiapan itu adalah dalam hal apa yang saya mau sampaikan, apa yang saya mau tanyakan dan sebagainya. Ya, dan juga ingat bahwa kalau kita tidak face to face dengan orang, ya, lebih sulit kita kontrol attention-nya. Lebih sulit kita bisa menarik dan mempertahankan atensinya dan perhatiannya. Betul ya? Oke. Maka kita harus lebih atraktif. Atraktifnya dari segi kalau by phone, dari segi intonasi suara, ya, intonasi suara yang lebih mengattract dia, karena kalau by phone, intonasi suara kita lah yang mewakili wajah kita, betul? Intonasi suara lah yang mewakili ekspresi mimik muka kita dan gerakan tangan kita. Ekspresi suara, ya, ekspresi dari intonasi dari suara. Nah, banyak orang sales karena tidak nyaman by phone, justru suaranya kurang ekspresif. Nah, karena kurang ekspresif, terkesan cenderung flat atau monoton. Nah, kalau sudah flat dan monoton, lebih sulit mempertahankan minatnya lawan bicara kita, betul? Ya, satu. Dan kedua, yang lebih fatal lagi, kalau kita by phone terlalu banyak bicara, itu terjadi monolog. Nah, kalau kita di telepon monolog, sering kan kita terima telepon orang yang di sebelah sana ngomong tak henti-henti gitu ya. Dan akhirnya apa yang kita lakukan ya, telepon itu kita jauhkan dari kuping dan kita udah malas dengar, atau bahkan biarkan speakerphone aja sambil kita bekerja, betul? Kenapa? Terlalu monolog, jadi nggak ada TikToknya. Ya, jadi bisa kalau face to face kita bisa presentasi menjelaskan lebih panjang lebar, tapi by phone tidak boleh terlalu berpanjang lebar karena you lose the attention kan ya. Kecuali cara penyampaiannya exciting banget, gripping banget, bolehlah. Tapi kalau penjelasannya terlalu ya tentang produk dan sebagainya dan berpanjang lebar, justru kita akan kehilangan perhatian lawan bicara kita. Jadi harus, kalau kita ngomong by phone, kita harus bisa justru, ini yang sulit ya, kita harus bisa menginterupsi diri sendiri. Ya, ngomong separuh jalan, kita harus stop. Jadi Pak Rudi, nah stop dulu kan ya. Jadi Pak Rudi, jadi sampai sini saya mau tanya, bukan sampai sini mengerti Pak, sampai sini ada pertanyaan Pak. Bukan seperti itu. Oke Pak Rudi, saya sudah sampaikan ke sini. Sekarang giliran saya tanya Pak Rudi, gitu loh. Ya, nah banyak orang sales
tidak tahu bagaimana cara stop dan interupsi diri sendiri, dan di jeda itu lontarkan pertanyaan untuk tarik kembali perhatiannya, untuk tarik kembali engagementnya kan. Nah di sana dia miss, di sana dia miss. Oke, ya. Pak James, kalau tadi Bapak mengatakan begitu ya, di awal pertemuan yang pertama nih, sales itu mungkin tidak nyaman dengan suaranya gitu, baru sadar, wah ternyata suaraku fals ya. Dan rata-rata banyak orang kalau dengar rekaman suara sendiri cenderung nggak suka. Iya gitu. Ya, cenderung nggak suka. Aduh kok jelek banget sih gitu ya Pak James ya. Iya. Kok I sound so weird gitu ya. Oke, kalau gitu gini nih Pak James, saya melihat ada praktek-praktek, maksudnya gini, udah banyak kali gitu ya Pak James itu mengulang-ulang menginformasikan ketika kita pertemuan pertama atau bertemu pertama kali dengan klien gitu kan, baik melalui tatap muka ataupun juga melalui daring ya, online gitu. Yes. Jangan lantas kita yang mendominasi, buru-buru kita presentasi gitu. Ini proposal, presentasi tentang company profile perusahaan kita, sebanyak-banyaknya kita muntahin gitu. Tapi kemudian setelah saya bertanya kepada sales, kenapa maksudnya kamu melakukan itu? Nggak tahu apa yang mesti dilakukan di awal. Nah, ini nih Pak James, gimana kalau gitu di awal-awal pertemuan itu harusnya apa sih yang kita perbincangkan, apa yang kita lakukan, menggali atau bagaimana begitu Pak James? Yes, kalau kita hadir dan ada beberapa hal, ya satu memperkenalkan singkat aja, dan kasih tahu mereka benefit dari sesi itu. Apa yang akan kita lakukan dalam sesi pertemuan itu? Ya, misalnya saya datang ke Ibu Ola, ya, Ibu Ola, thank you very much, Ibu Ola, you know our company already, ya. Ada beberapa hal Ibu Ola, ya. Satu adalah I could share with you siapa perusahaan kami dan track record kami, ya. Atau kedua, ya, saya bisa ceritakan produk kami. Atau ketiga, kita bincang-bincang supaya kita diskusi dulu. Apakah really your company is suitable and needs our product? Ya, jadi yang pertama itu cenderung presentasi monolog, kedua presentasi monolog, ketiga kita bincang-bincang aja, bincang-bincang dulu ya. Saya tanya Anda jawab, Anda tanya saya jawab. Ibu Ola lebih nyaman yang mana? Pasti Ibu Ola pilih yang ketiga, betul kan? Pasti Ibu Ola pilih yang ketiga. Yuk kita ngobrol-ngobrol aja deh, gitu kan? Ya, oke Bu, kalau kita ngobrol atau ya. Ibu Ola, thank you atas waktunya. I'm so happy to see you, Ibu Ola. Di perusahaan kami barusan bantu satu klien yang mirip-mirip dengan perusahaan Ibu, ya jenis usahanya sama, prosesnya sama, scale of the business mirip-mirip, dan mereka baru lapor bahwa dengan menggunakan jasa kami, sales meningkat 20% dalam first 3 weeks of the month, Bu. Saya very happy. Maka dari itu, we want to share with you what we did with the other company. Will you be interested? Nah, boleh. Nah, okay. Before I share with you that, I have a few questions to ask you. Okay? Nah, gitu kan udah bisa. Ya, jadi bisa kasih pilihan, bisa ceritakan benefit atau selamat pagi Ibu Ola, ya. Thank you loh Bu sudah luangkan waktu hadir, izinkan kita ngobrol-ngobrol. Bu, kami barusan temukan satu hal yang penting, ya, dan saya lihat ini bakalan sangat relevan untuk industri dan bisnis Ibu Ola, ya, dan ini adalah hal yang sangat perlu diketahui sebelum Anda buat decision untuk marketing budget, untuk iklan apa yang Anda mau lakukan untuk promo produk Anda dan jasa Anda. You need to know this information. And I read the report, 70% of the companies who don't know this information waste money in the advertising budget. And this is what I'm going to share with you. Nah, kira-kira mau dengar nggak? Pasti udah mau dengar tuh. Ya. Oke. Jadi di kalau tadi Pak James ya mengatakan kita memang yang menjadi catatan pentingnya adalah kita berani menginterupsi diri sendiri, harus bisa menginterupsi diri sendiri. Nah, ini memang butuh keterampilan, butuh keberanian bisa mengolah gitu ya, bisa mendeliver kalimat yang tadi seperti Pak James sampaikan gitu, bercerita
ya kan, tentang pengalaman klien yang kurang lebih hampir sama gitu kan, Yes. dan kita bantu bagaimana kemudian dia bisa merasakan benefitnya. Pak, itu kalau saya merasakan ya, itu kalau mungkin buat mereka yang tidak fluent dalam perbincangan gitu, itu akan mengatakan, aduh Pak James itu gimana cara ngomongnya, bibir saya udah bergetar duluan kali gitu ya, udah gimana caranya sih supaya bisa punya kedekatan ya yang seperti itu tadi ya Pak James dan Smart Listener, bagaimana mengolah kata dan memilih itu menyampaikan kepada klien supaya kemudian kita makin piawai ya mendekati klien kita, berkomunikasi, engagement dengan mereka melalui daring.